Buarbakso Atsawitur warenium Borgu dewa sidiamahi Dioyonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi Aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai belum normal sepenuhnya.
Tak hanya berdiam diri di pos pengungsian, warga pengungsi membuat kerajinan dari anyaman bambu. Berkurangnya wisatawan berdampak lesunya bisnis sejumlah restoran. Bali United resmi umumkan jajaran pemain baru. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, tim SAR gabungan masih mencari 5 korban tewas akibat banjir dan longsor di Pacitan, Jawa Timur. Pencarian difokuskan di sekitar tempat tinggal para korban. Sudah sepekan proses pencarian korban tewas akibat banjir dan longsor di Pacitan, Jawa Timur hingga Senin siang terus berlangsung. 80 anggota tim SAR gabungan diterjunkan mencari 5 korban tewas yang masih hilang. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri Yusuf 61 tahun dan Inem 60 tahun, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan. Keduanya diketahui berada di kandang sapi dekat rumahnya saat longsor terjadi. Warga sempat mengajak kedua korban mengungsi ke tempat aman, namun korban menolaknya. Yang ditargetkan kita mencari titik nolnya dulu, kandang itu baru bisa mencari tengah-tengahnya rumahnya itu. Dikorbankan kan korban sudah keluar dari rumah, nah, korban juga nggak bisa lari karena korban kan cacat. Pencarian korban hilang terkendala oleh medan yang terjal serta banyaknya material longsor. Minimnya sumber air untuk proses penggalian juga menghambat pencarian. Atas bencana ini, pemerintah kabupaten juga akan membantu untuk merelokasi serta membersihkan rumah warga yang terkena banjir serta longsor. Prioritas pertama adalah bagaimana bersih semua kebersihan ini. Maksud kami membantu penduduk-penduduk yang rumahnya terkena bencana ini, utamanya banjir. Yang kedua longsor. Yang longsor ini tidak cukup 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Tapi perlu pindah dan sebagainya, perlu kita pikir bersama. Banjir bandang dan tanah longsor melanda 12 kecamatan di Pacitan, Jawa Timur Selasa lalu. 25 orang tewas, 20 jenazah diantaranya telah ditemukan. Hendras Raka Setiawan melaporkan untuk NET. Dikelola secara profesional, pabrik rumahan pil PCC di Solo dan Semarang bisa menghasilkan jutaan pil tiap harinya. 11 tersangka telah diamankan, termasuk 2 orang pemilik pabrik. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berhasil mengungkap pabrik rumahan yang memproduksi pil PCC atau paracetamol kafein karisoprodol minggu siang di 2 lokasi berbeda, Semarang dan Solo. Sementara satu lokasi di Sukoharjo dijadikan tempat penyimpanan bahan baku. Tak tanggung-tanggung, jumlah hasil produksinya fantastis. Mencapai 9 juta pil dalam seharinya. Dari lokasi, petugas berhasil menyita 50 juta pil PCC siap edar. Perputaran uang dari produksi pil ini diperkirakan bisa mencapai 2,7 miliar rupiah. 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 2 diantaranya merupakan penyandang dana beroperasinya pabrik tersebut. 2 diantaranya adalah badannya atau penyandang dana dan yang punya pabrik. Ya. Yang satu atas nama Joni, yang punya senjata api dan tenda api. Ya. Terus ini juga kita menemukan yang atas nama Ronggo yang di Tasik ya tinggalnya. Paracetamol kafein karisoprodol atau PCC termasuk dalam golongan obat keras yang harus dengan resep dokter. Penyalahgunaan obat ini bisa menyebabkan penggunanya hilang kesadaran dan terjadinya perubahan perilaku. Seperti yang terjadi pada September lalu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Lebih dari 50 remaja hilang kesadaran hingga mengamuk akibat konsumsi obat keras ini. Bahkan beberapa di antaranya tewas karena berhalusinasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Ya, selanjutnya terdampak cuaca buruk, ratusan penerbangan dari dan menuju Bandara Suta mengalami keterlambatan. Sudah berlangsung sejak 4 hari lalu hingga Senin malam terjadi penumpukan penumpang di Terminal 3 Bandara. Sejak tanggal 1 hingga 4 Desember, lebih dari 3.300 jadwal penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Suta mengalami keterlambatan 30 menit hingga 4 jam. Gangguan penerbangan tersebut dialami hampir seluruh maskapai penerbangan, di antaranya Lion Air, Batik Air, Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya Air, Nam Air, dan juga Air Asia. Gangguan penerbangan juga disebabkan terbatasnya ketersediaan kru pesawat pasca sistem buka tutup Bandara Ngurah Rai dan Pasar dan Lombok karena terdampak dari erupsi Gunung Agung. Hingga Senin malam, calon penumpang masih menumpuk di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Itu efek dari yang pertama adalah terkait dengan cuaca, kemudian adanya technical reason dari maskapainya sendiri, dan kemudian adanya efek domino dengan datangnya flight yang datang dari bandara yang sebelumnya. Jadi mau tidak mau akhirnya terjadilah efek domino, keterlambatan di mana-mana. Meski Bandara Ngurah Rai telah beroperasi sejak beberapa hari yang lalu, namun aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai belum berjalan normal. Masih ada puluhan penerbangan yang dibatalkan oleh sejumlah maskapai. Pasca beroperasinya Bandara Ngurah Rai sejak tanggal 29 November lalu, aktivitas penerbangan baik dari maupun ke Bandara Ngurah Rai ternyata belum berlangsung normal. Meski sudah tidak terdapat sebaran abu vulkanik di ruang udara Ngurah Rai, namun sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya. Seperti minggu kemarin terdapat pembatalan 22 penerbangan domestik dan 35 penerbangan internasional. Sedangkan hingga Senin pukul 9 pagi tadi, 24 penerbangan domestik dan 32 penerbangan internasional dibatalkan. Kepala Humas Bandara Ngurah Rai, Ari Asanurohi menjelaskan tidak mengetahui pasti alasan pembatalan tersebut, karena hal itu merupakan kebijakan dari masing-masing maskapai. Namun untuk kembali ke kondisi normal memang membutuhkan waktu, karena maskapai harus kembali melakukan pemulihan setelah penerbangan melalui Bandara Ngurah Rai sempat ditutup. Memang sampai dengan sekarang yang pertama adalah faktor penyesuaian kembali atau masa recovery setelah dibukanya Bandara Ngurah Rai pada saat debu vulkanik yang ada di airspace Bandara Ngurah Rai. Yang kedua memang dari data histori bulan Oktober-November itu juga low season. Jadi kami berharap pada saat Desember bulan ini semua proses recovery dari pesawat udara sudah final, sudah selesai sehingga high season yang biasanya di Bali itu bisa diakomodir dari seluruh maskapai dan wisatawan juga bisa hadir ke Bali. Namun memasuki hari kelima pasca beroperasinya Bandara Ngurah Rai, angka pergerakan penumpang dan penerbangan sudah berangsur normal kembali. Yakni sudah mencapai 30.000 penumpang per harinya dari 340 penerbangan. Meski masih terjadi pembatalan, namun kondisi di Bandara Ngurah Rai pada Senin pagi cukup lengang, tidak terjadi penumpukan penumpang. Untuk kondisi normal, jumlah penumpang melalui Bandara Ngurah Rai mencapai angka 59.000 orang dan 402 penerbangan. Sebelumnya aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai sempat ditutup sejak Senin 27 hingga Rabu 29 November. Penutupan ini akibat adanya sebaran abu vulkanik Gunung Agung di ruang udara Bandara Ngurah Rai. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dampak dari badai siklon Dahlia ternyata mengakibatkan angin kencang dan gelombang tinggi di Selat Bali. Akibat cuaca tak menentu tersebut, pelabuhan penyeberangan Gilimanuk memberlakukan buka tutup menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Hujan disertai angin kencang belakangan ini terus melanda Pulau Bali. Akibat cuaca buruk ini pun berdampak terhadap aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Akibat cuaca tidak menentu tersebut, Pelabuhan Gilimanuk memberlakukan buka tutup untuk aktivitas penyeberangan. Menurut manajer ASDP Gilimanuk, Heru Wahyono menjelaskan bahwa karena cuaca yang tak menentu, terpaksa pihak ASDP memberlakukan buka tutup untuk mengantisipasi kecelakaan laut. Penutupan Pelabuhan Gilimanuk pun paling lama dilakukan selama 1 jam hingga 3 jam. Saat dirasa cuaca mulai membaik, pihak ASDP pun langsung membuka kembali pelabuhan untuk aktivitas penyeberangan. Untuk pengaruh cuaca buruk, saya kira ya memang ada, tergantung juga dari lama penundaan tersebut.
Kalau memang penundaannya itu sebentar, saya kira pengaruh juga nggak begitu signifikan. Namun kalau memang penundaan itu lama, ya mungkin pastinya akan agak terhambat untuk pengguna jasa di penyeberangan Gilimanuk. Pihak ASDP Gilimanuk pun selalu berkoordinasi dengan pihak Syah Bandar serta BMKG Denpasar untuk mengantisipasi terjadinya cuaca buruk di saat adanya kapal yang sedang berlayar. Diperkirakan cuaca buruk ini akan terjadi hingga Januari mendatang, lantaran kini telah memasuki musim penghujan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Tak hanya berdiam diri di pos pengungsian, warga pun membuat kerajinan dari anyaman bambu. Kami akan hadirkan saat lagi, tetap Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Ini bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Nah, padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke, Jack. Hanya di Net. Selamat malam, rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini, kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, biso. Luncur ke TKP, siap, 86. Yalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bah? Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kasus korupsi ratusan miliar di Bank Pembangunan Daerah Bali diduga libatkan jajaran direksi. Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali segera tetapkan 5 calon tersangka bobolnya dana bank pemerintah tersebut. Pihak Kejaksaan Tinggi Bali tengah membongkar bobolnya dana Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar 200 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, dana ratusan miliar tersebut mengalir kepada 2 perusahaan, yakni PT Karya Utama Putra Pratama dan PT Hakaidon Beton Pratama pada tahun 2013. Kejanggalan terlihat dari pemilik 2 perusahaan dengan 1 orang yang sama berinisial HS. Selain itu, agunan yang diajukan di bawah nilai pinjaman dan berupa lahan sewa. Penyidik telah meminta keterangan sejumlah saksi dari direksi maupun bekas direksi BPD Bali. Selain itu, 3 orang saksi ahli juga telah dihadirkan untuk menguatkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Dari hasil penyidikan sementara, Kejati membidik 5 orang calon tersangka, baik dari pihak BPD maupun pihak luar BPD. Tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Jadi saat ini penyidik sudah memeriksa kurang lebih 20 saksi plus ahli, dan saat ini juga masih dalam tahap pengembangan. Dan proses penyidikan masih tetap berlangsung, dan ini merupakan penyidikan umum, belum sampai kepada penetapan tersangka. Penyidik telah meminta pihak Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung jumlah kerugian. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Senin sore Gubernur Bali kembali mengunjungi pos pantau Desa Rendang Karangasem. Selain untuk mengecek kesiapan petugas PVMBG, kunjungan ini juga untuk memastikan kondisi Gunung Agung terkini pasca turunnya aktivitas vulkanis Gunung Agung dalam beberapa hari terakhir. Turunnya aktivitas vulkanis Gunung Agung dalam beberapa hari terakhir membuat Gubernur Bali mengunjungi pos pantau Desa Rendang Karangasem Senin sore. Selain memantau kesiapan petugas PVMBG, dalam kunjungan ini Gubernur juga memastikan kondisi terkini Gunung Agung. Meski terjadi penurunan aktivitas yang sangat signifikan, Gubernur tetap menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi zona bahaya yang ditetapkan. Karena penurunan aktivitas ini masih bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat erupsi kembali. Meski demikian, Gubernur tetap berharap turunnya aktivitas gunung ini dapat berlangsung lama sampai kondisi kembali normal. Kemungkinan akan terjadi erupsi besar, melihat kegiatan-kegiatan gunung yang masih terpantau, walaupun secara visual sudah lebih kalem gitu, tapi ada berbagai kemungkinan yang menurut ilmu pengetahuan ya memang sudah diuji ya. Hingga Senin sore Gunung Agung masih diselimuti asap kawah bertekanan sedang berwarna putih tipis dengan ketinggian 500 sampai 1000 meter dari puncak kawah. Sebelumnya dalam beberapa hari terakhir aktivitas Gunung Agung menurun, di mana asap solvatara yang dikeluarkan menurun drastis hingga 20 kali lipat dibanding pasca erupsi. Menurut PVMBG terjadi 2 kemungkinan penurunan aktivitas asap ini, yakni berkurangnya energi gas magmatik dan penyumbatan pada pipa magma terhalang oleh lava di permukaan yang mendingin dan mengeras. Meski demikian, status Gunung Agung masih berada di level 4 awas. Warga dihimbau tetap menjauhi radius bahaya 8 hingga 10 km wilayah sektoral. Sementara untuk jumlah pengungsi saat ini mencapai 60.049 jiwa yang tersebar di 214 titik pengungsian di seluruh Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Meski dampak erupsi Gunung Agung menyebabkan turunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, namun Bali masih tetap menjadi destinasi favorit. Seperti sejumlah wisatawan yang mengaku tidak takut datang ke Bali meskipun Gunung Agung erupsi. Dampak aktivitas Gunung Agung yang mengalami erupsi pada 25 November lalu ternyata tidak menyurutkan niat wisatawan mancanegara untuk tetap berkunjung ke Bali, meskipun kunjungan wisatawan ke Bali mengalami penurunan. Seperti sejumlah wisatawan ini, Nicola, wisatawan asal Denmark ini tidak mengurungkan niatnya untuk berkunjung ke Bali. Dia sendiri terus memantau perkembangan Gunung Agung melalui media massa. But I think, no, I haven't been scared or worried or anything. I've just been following the news in the past couple of...
Begitu juga dengan Melissa, wisatawan asal Australia ini mengaku sejak bulan Mei lalu dia telah memesan tiket pesawat. Meskipun Gunung Agung erupsi, namun dia tidak perlu khawatir karena lokasi tempat yang berlibur jauh dari zona berbahaya. Well, we're staying in Ubud, so we'll probably see it from there, but we might do a bit of a trek and take a look. Sebelumnya penerbangan dari dan ke Bandara Ngurah Rai sempat ditutup selama 3 hari sejak 27 hingga 29 November 2017. Kebijakan penutupan ini terkait dengan keamanan penerbangan karena di ruang udara Bandara Ngurah Rai terdapat sebaran abu vulkanik pada ketinggian 25.000 kaki. Akibatnya ratusan penerbangan dari dan ke Bandara Ngurah Rai pun harus dibatalkan. Penutupan ini menyebabkan kedatangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara harus dibatalkan, sehingga kunjungan wisatawan melalui Bandara Ngurah Rai menjadi turun drastis. Banyak, kalau di kantor tempat kami kerja, bernaung ya, di Baliku namanya, travel, cancel. Yang jelas alasan mungkin ya dari airline ya keamanan. Kemudian semoga saja ini cuma penundaan sementara aja nanti biar semuanya sudah clear ya, sudah masalah Gunung Agung sudah oke, mungkin Desember lagi booming, semoga aja. Namun setelah kembali dibuka sejak Rabu 29 November, aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai pun berangsur-angsur kembali normal. Wisatawan mancanegara mulai berdatangan meskipun jumlahnya signifikan dibanding hari biasanya. Untuk kondisi normal, rata-rata jumlah kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai mencapai 15.000 orang perharinya. Sementara pada hari Minggu kemarin tercatat jumlah kedatangan penumpang internasional sekitar 5.192 orang penumpang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dampak erupsi Gunung Agung, banyak wisatawan asal Tiongkok yang batalkan kunjungan mereka ke Bali. Lesunya perekonomian pun mulai dirasa salah satu restoran yang biasanya bisa layani 300 pelanggan per harinya, kini hanya melayani 1 pelanggan saja. Bulan Desember biasanya jadi puncak wisatawan dunia membanjiri Pulau Dewata, Bali. Namun berbeda dengan Desember tahun ini, beberapa kota di Bali sepi, pantai tak seramai biasanya. Pemandangan ini terjadi pasca erupsi gunung berapi Gunung Agung. Pantai Jimbaran salah satunya. Pantai ini selalu jadi tempat favorit wisatawan habiskan malam dengan menikmati sajian seafood. Namun pasca ditinggal wisatawan Cina, resto pinggir pantai ini sepi. Begitupun pelanggan restoran halal yang lama-lama berkurang. 我们一天的接待量也就是200到300人，多的时候有时候一天也接过400多人。目前呢，就是说今天，一天呢。 可能就进来1个客人，然后呢，就是像这种情况呢，可能还会延续到这个12月月底。 Dari data Konsulat Jenderal Cina di Bali, pasca erupsi lebih dari 13.000 wisatawan asal Cina sudah meninggalkan Bali. Lesunya perekonomian juga terasa dengan banyaknya grup-grup tur asal Cina yang batalkan liburan mereka ke Bali. Meski berada di pengungsian, tak lantas membuat warga lereng Gunung Agung pasrah dan berdiam diri. Berbagai cara dilakukan untuk bertahan hidup di pengungsian, salah satunya yaitu membuat kerajinan anyaman bambu. Pasca Gunung Agung erupsi, warga lereng gunung kembali menempati posko-posko pengungsian. Salah satunya berada di pos pengungsian Desa Sidemen, Karangasem, Bali. Sebagian besar warga yang menempati posko ini berasal dari Desa Peringsari, salah satu desa zona merah radius 7 km dari puncak gunung. Meski berada di pengungsian, tak lantas membuat warga pasrah dan berdiam diri. Dengan bekal keterampilan, mereka membuat kerajinan anyaman bambu untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dalam sehari, warga dapat menghasilkan kerajinan anyaman bambu seperti sokasi atau tempat menaruh nasi hingga 20 buah. Anyaman ini dihargai 3 hingga 5.000 rupiah. Kadang kalau yang kerja nggak sambil bawa anak itu bisa sampai 10, 20 bisa. Jadi harganya itu nggak menentu loh. Karena situasinya udah ekonomi udah lumpuh loh. Di rumah sudah buat. Terus dilanjutkan lagi pengungsian Bu ya? Iya. Nah. Kalau sehari itu berapa bisa buat Bu? 10. 10 buah ya? Harganya per 1 buah itu berapa Bu? Harga 3.000, 5.000 per bakal. Hingga saat ini aktivitas Gunung Agung sudah mulai menurun, namun statusnya masih awas. Sementara jumlah pengungsi bencana Gunung Agung telah mencapai 60.000 jiwa lebih. Mereka tersebar di 214 titik pengungsian di seluruh Bali. Mereka berasal dari 22 desa lereng gunung yang dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana atau zona merah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Video anjing yang ditinggal dalam sebuah mobil di parkiran sebuah pusat perbelanjaan viral di media sosial. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal, aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu. Selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Comedy Night Live hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East hanya di Net. Ya, Senin pagi Presiden ajukan calon tunggal pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio ke DPR. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Hadi Cahyanto dianggap cakap dan mampu mengemban tugas sebagai Panglima. Presiden telah kirimkan surat kepada DPR terkait nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang akan segera pensiun. Dalam surat yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara ke DPR, Senin pagi nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Hadi Cahyanto diajukan Presiden untuk menjadi calon tunggal Panglima TNI. Mengacu pada surat yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR permintaan persetujuan karena Pak Hadi dianggap cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan ya, yang ada di Undang-Undang TNI
nomor 34 tahun 2004, terutama pasal 13. Dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 13 ayat 4 mengatur bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Dengan demikian, ketiga kepala staf yang sedang menjabat saat ini memiliki peluang yang sama. Sejak tahun 1999 atau pasca reformasi, pola giliran jabatan Panglima TNI telah terbentuk yang dipilih secara bergiliran. Dari pola giliran yang sudah terbentuk, terlihat bahwa Kasat mendapat giliran kesempatan yang lebih besar daripada Kasal dan Kasau. Karir militer Marsikal Hadi terbilang cemerlang. 18 Januari 2017 lalu, ia baru dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Sebelumnya ia meraih bintang 3 lebih cepat dibandingkan rekan-rekan seangkatannya. Hadi tercatat sebagai perwira tinggi TNI lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1996 dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan AU tahun 1997. Bintang 1 diraih saat menjabat sebagai Direktur Operasi dan Latihan Basarnas tahun 2011 hingga 2013. Jabatan sebagai Kepala Dinas Penerbangan TNI AU juga pernah diraih pada periode 2013-2015. Lalu menjadi Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Jawa Timur pada 2015 silam. Penunjukan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai calon tunggal Panglima disambut gembira oleh orang tuanya di Malang, Jawa Timur. Marsikal Hadi dikenal sebagai pribadi patuh pada orang tua, disiplin, dan memiliki kegemaran menyantap rujak. Sejak kecil, Hadi Cahyanto sudah akrab dengan dunia kedirgantaraan. Masa kecilnya dihabiskan di tempat dinas bapaknya di Lanut Abdurrahman Saleh di Malang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai anak yang penurut dan tidak pernah membantah perintah orang tua. Sejak muda, Kepala Staf Angkatan Udara pandai bergaul dan memiliki banyak teman. Selain itu, dia juga hobi dengan kesenian wayang kulit. Tremboko Prabu aning Pringgondani. Hadi Cahyanto merupakan putra pertama dari 5 bersaudara pasangan Sersan Mayor Purnawirawan Bambang Sudarto dan Nur Sada. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 ini juga gemar memakan rujak. Kalau Pak Hadi waktu masih berkumpul bersama di rumah, waktu belum berkeluarga masih, itu ya biasa. Dan memang Pak Hadi itu mulai kecil penurut. Jadi apa yang dikatakan orang tua itu, biarpun dimarah pun dia tetap nggak akan menjawab. Jika Hadi Cahyanto menjabat Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio yang memasuki masa pensiun Maret 2018, sang ayah berpesan agar tetap memegang teguh nilai-nilai Sumpah Prajurit TNI. Pesan itulah yang masih dipegang Hadi hingga saat ini. Selain itu, mantan Kepala Dinas Penerangan AU periode 2013-2015 ini percaya, prajurit yang baik bukan sekedar tahu bertempur membela negara, tapi juga mampu berkomunikasi dengan rakyat. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Video anjing yang ditinggal dalam sebuah mobil di parkiran sebuah pusat perbelanjaan viral di media sosial. Pengunggah video dan Garda Satwa Indonesia akan laporkan pemilik ke polisi. Ini hampir setengah 12, dia udah sampai ke atas, saking kepanasannya nih kayaknya nih. Iya, tolong. Perekam video viral anjing Valen yang ditinggal di dalam mobil selama berjam-jam berencana akan melaporkan pemilik anjing ke Polsek Tanah Abang. Pemilik akun hanya ingin memberikan edukasi ke masyarakat bahwa anjing tidak boleh diperlakukan seperti itu. Ia juga ingin mencarikan orang tua asuh untuk Valen. Tapi tujuan saya adalah saya harus ketemu dia, gimana caranya. Saya juga harus ada pendampingan karena saya manusia biasa dan saya bukan penggiat anjing atau mungkin penggiat hewan. Jadi saya harus ada dukungan profesional. Kemudian nemuin dia dan bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan anjing ini. Tommy menggandeng Garda Satwa Indonesia untuk melaporkan pemilik anjing. Pihak Garda Satwa menilai perbuatan yang dilakukan oleh pemilik anjing termasuk dalam penelantaran. Aku berharap yang punya binatang peliharaan itu pertama komitmen dalam menjaga, merawat. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu benar-benar peduli, pasti kamu nggak akan balik lagi kasus terkait, kamu nggak akan meninggalkan anjing kamu lebih dari 6 jam. Sabtu malam, tanda pagar Selamatkan Valen sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter. Selamatkan Valen menjadi trending topik seusai postingan yang diunggah oleh akun Twitter @TommyPrabowo yang menunjukkan seekor anjing yang ditinggal pemiliknya di dalam mobil selama berjam-jam di parkiran sebuah pusat perbelanjaan pada Jumat malam lalu.
Tim Liputan melaporkan untuk NET. Semakin membaik, stuntman Demian Aditya telah dipindah ke ruang perawatan. Pihak keluarga meminta netizen tak lagi mempermasalahkan kasus ini. Dan setelah sembuh, Edison siap untuk aksi berikutnya. Kondisi Edison Wardana, stuntman pesulap Demian Aditya, dikabarkan mulai membaik. Ia telah jalani operasi dan perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta Barat. Hingga Senin malam, Edison telah dipindah ke ruang perawatan. Ketemunya nggak hanya hari ini aja sih, udah kayak hampir setiap hari saya ada di sini tiap malam, tiap malam saya di sini. Jadi hari ini adalah kondisi Econ yang terbaik dari setiap kali saya visit. Jadi dia bahkan udah bercanda dan bahkan udah apa mas? Udah nyiapin trik baru buat next show. Ya, jadi maksudnya kita berdua memang makanya banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya Econ sama saya itu sebenarnya udah lebih dari sekedar hanya teman kerja, udah lebih dari itu. Penanganan berikutnya, Edison akan menjalani CT scan dan akan menjalani operasi tulang rusuk pada minggu depan. Sebelumnya, Rabu pada tanggal 29 November lalu, Edison Wardana, stuntman pesulap Demian Aditya, mengalami kecelakaan pada saat aksi The Dead Drop di salah satu TV swasta. Edison saat itu masih terjebak di dalam peti dan kemudian terjatuh dari ketinggian 6 meter. Sempat alami koma, kini kondisi Edison mulai membaik. Tiffany Alhamid melaporkan untuk NET. Bali United resmi mengumumkan jajaran pemain baru. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu. Selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di NET.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Bali United resmi rekrut bek tengah baru asal Brazil, Demerson Bruno Costa. Pernah memperkuat Sarawak FA di Liga Malaysia, pemain usia 31 tahun ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi Serdadu Tridatu. Bali United tim kebanggaan para Serdadu Tridatu resmi rilis bek tengah teranyar mereka. Demerson Bruno Costa, pemain bek tengah asal Brazil ini, menjadi tambahan baru dalam tim yang menorehkan prestasi baik dalam kompetisi Liga 1 lalu. Walau hanya sempat melihat performa Demerson melalui video, tapi pelatih Bali United Widodo Ciputro yakin pemain berusia 31 tahun ini mampu membawa angin segar dalam Bali United. Apalagi memang pengisi posisi center back sangat diperlukan dalam tim Bali United. Evaluasi dari kami di kompetisi yang lalu memang kita kelemahannya di center back situ, ya. Jadi begitu saat kita merotasi, memang di situ ada kepincangan gitu. Jadi saya pikir itu yang saya perlukan karena stok pemain depan kita cukup banyak, ya. Di situ masih ada Lili Pali, Irfan Badim, Yabes Roni, dan Hamdi, dan tentu nanti ada 2 lagi pemain asing yang mau datang, striker dan gelandang serang. Demerson mengaku kagum dengan kekompakan dan manajemen Bali United yang apik. Ia pun takjub dengan semangat para Sematon Dewata yang selalu mendukung tim kebanggaan mereka. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik bagi Bali United. Indonesia, this is very good because I think all the game, the stadium full. This is very nice, very good atmosphere, you know. And I know Indonesia have a big pressure, but this is normal in football. If you don't like pressure, if you don't want to pressure, you cannot play football. And this is true. And I hope and I believe we can do very good. Sebelumnya Demerson berlaga di Liga Malaysia, ia memperkuat Sarawak FA. Bali United memberikan kontrak 1 tahun kepada Demerson untuk membuktikan kepiawaiannya. Tak hanya itu, Bali United juga merilis rekrutan terbaru mereka, yaitu 2 punggawa ex-timnas U19. Hani Sagara dan Feby Eka Putra mendapatkan kontrak panjang 4 tahun di tim asal Pulau Dewata ini. Coach Widodo Ciputro juga membuktikan konsistensinya dalam pembinaan usia muda dengan memberikan kesempatan kepada 4 pemain jebolan Bali United U19. Perekrutan pemain baru ini dilakukan Bali United demi jelang kompetisi Asia pada Januari 2018 mendatang. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Helicity resmi mengudara sejak 4 Desember 2017 lalu. Nah, ini nih salah satu solusi melewati macet, yaitu dengan jasa sewa helikopter. PT White Sky Aviation resmi meluncurkan Helicity atau Helicopter City Transport pada Senin pagi. Helicity akan melayani area Jakarta dan kota penyangga di sekitarnya, seperti Kepulauan Seribu, Banten, hingga Bandung, Jawa Barat. Market di Indonesia sendiri, saya pikir challenge-nya ada di peraturan, di mana sekarang ini kita banyak komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dalam menyusun regulasi-regulasi terkait dengan penerbangan helikopter, menyusun koridor yang ada di dalam kota supaya memungkinkan untuk digunakan helikopter. Helicity bekerja sama dengan pemerintah, yaitu melalui Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. Dari sektor pariwisata, kedepannya Helicity diharapkan mampu meningkatkan minat wisatawan akan potensi pariwisata Indonesia. Satu terobosan untuk menyelesaikan masalah intermodal, di mana Kota Jakarta membutuhkan satu pelayanan antar moda dari titik ke titik. Dan saya pikir ini suatu inovasi yang baik. Dan saya hanya berpesan karena aviasi syarat dengan regulasi agar Helicity memperhatikan hal-hal yang sifatnya safety. Dalam peluncuran Helicity di Wisma Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, CEO PT White Sky, Menhub, dan juga Menpar mencoba rute Wonderful Joy Flight atau mengudara berkeliling di langit Jakarta. Tertarik mencoba? Tarif yang dipasang untuk Wonderful Joy Flight sejak tanggal 5 Desember 2017 hingga 5 Januari 2018 adalah Rp5 juta untuk 4 penumpang. Sedangkan untuk private flight selama 15 menit mengudara harganya sekitar Rp7 juta. Duita Meirani, Editya Wahyu melaporkan untuk NET.
Dua penerbang wingsuit asal Perancis sukses terbang di atas ketinggian 4.000 mdpl dan mendarat di dalam pesawat yang juga sedang terbang. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu mah, tinggal aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di Net. Aksi pesawat tempur F-16, Hawk 200 dan Jupiter Aerobatic Team yang digelar kemarin memukau masyarakat Pekanbaru. Dalam Dirgantara Indonesia Jaya Expo di Pekanbaru Riau, masyarakat diajak mengenal alutsista. Hiasi langit Pekanbaru. Inilah aksi manuver mengejar musuh di udara dari pesawat tempur F-16 dan Hawk 200 di lapangan udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Tak hanya itu, 6 pesawat TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team juga memukau. Nah, udara karena orangnya sering terbang,
dia taunya cuma orangnya di bawah tapi nggak tahu pekerjaannya. Betul. Dengan ditampilkannya Jupiter Aerobatic Team, tadi F-16 dan Hawk, diharapkan masyarakat lebih mengenal dan makin banyak yang berminat untuk masuk TNI Angkatan Udara. Selain pertunjukan pesawat, masyarakat juga mendapat kesempatan berfoto di sekitar pesawat tempur jenis Hawk 100-200 buatan Inggris. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET. Sempat gagal hingga latihan 100 kali, 2 penerbang wingsuit asal Prancis akhirnya sukses terbang di atas ketinggian 4.000 mdpl dan juga mendarat di dalam pesawat yang juga sedang terbang. Aksi nekatnya ini sekaligus memperingati kisah sukses atlet wingsuit Patrick de Gaillarden yang ke-20 tahun. Ini dia aksi ekstrem 2 penerbang wingsuit asal Prancis, Vincent Reve dan Fred Fagen. Keduanya memulai terbang di atas puncak gunung Jungfrau, bagian dari pegunungan Alpen di Swiss, dan mendarat dengan mulus di pesawat yang tengah terbang pada 13 Oktober lalu. Aksi Adore in the Sky ini menjadi paling menantang bagi keduanya. Pasalnya sebelum melancarkan aksinya ini, mereka sempat melakukan uji coba hingga lebih dari 100 kali di Empuriabrava Brava Spanyol gagal, bahkan sempat cedera. On pense à Patrick de Gaillarden qui a été le premier à rentrer dans un avion. On a voulu faire différemment en rentrant d'une montagne. Aksi ini juga dilakukan keduanya untuk memperingati 20 tahun aksi atlet wingsuit Patrick de Gaillarden yang pernah melakukan hal serupa tahun 1997. Ia sukses melompat dari pesawat dan terbang kemudian masuk kembali ke dalamnya. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari The East Bay. Band kece satu ini akan hadir dengan lagunya yang berjudul Manusia Mesin. Bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek syarat dan ketentuannya hanya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia pamit undur diri dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om.